Bismillahirrahmanirrahim. Bab umuril iman. Bab tentang perkara-perkara yang mampu menguatkan iman. Saya kembalikan dulu kepada pembahasan di pengantar yang masuk kepada bab ini sebelum saya bacakan nanti tentang pembahasan di bab umuril iman ini, baik ayat Qur'annya ataupun hadis Nabi Muhammad SAW yang dirangkum oleh Imam Al-Bukhari dalam pembahasan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum membahas tentang hal-hal terkait penguatan iman, saya ingin ingatkan kembali tentang dua hal yang sangat penting. Yang pertama tentang kenapa kita mesti beriman. Ini poin yang sangat penting. Saya ulang, kenapa kita mesti beriman. Ya, bukan hanya sekedar fitrah dalam kehidupan, tapi nanti ada 5 hal yang langsung Allah janjikan dalam Al-Quran ketika kita benar-benar menanamkan iman dalam diri kita. Jadi kalau kita mampu beriman dengan benar kepada Allah, maka Allah akan berikan 5 keistimewaan yang tidak akan diberikan selain kepada orang-orang beriman, walaupun mereka hidup dalam kehidupan dunia. Jadi 5 hal ini Allah akan berikan. Yang pertama, ada jaminan langsung Allah berikan kepada orang-orang yang yakin tanpa ragu dengan Allah, yaitu beriman kepada Allah, bahwa ia mendapatkan kabar gembira langsung dari Allah, memiliki setengah bagian dari 2 hal yang dibutuhkan untuk masuk surga. Memiliki setengah bagian atau 1 dari 2 hal yang dibutuhkan untuk masuk surga. Saya sering istilahkan, dia telah mendapatkan dari setengah kunci surga. Dan ini berita kabar gembira dari Allah sebelum orang ini wafat, bahkan sejak hidup, dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25 yang paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Baik, kata Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira. Baik, ada orang-orang yang aku telah siapkan surga, ragam surga untuk mereka. Dia ada jenis-jenis surga, ada surga Firdaus, ada surga Aden, kan? Nanti insya Allah saat kita dengan izin Allah diperkenankan masuk ke dalamnya, kita akan melihat ada di bagian mana di surga kita yang kita banggakan itu, dan yang kita impikan itu. Dia ada beberapa bagian-bagian surga yang akan diperoleh berdasarkan amalan-amalan kita. Yang biasa puasa masuk surga Ar-Rayyan, pintunya Ar-Rayyan, ya, pintunya. Yang biasa tahajud lewat pintu tahajud, biasa sedekah pintu sedekah. Nanti ada tingkat tertingginya, ada Firdaus, ada Aden, dan lain-lain sebagainya. Baik, kata Allah, aku telah siapkan aneka ragam surga ini untuk siapa? Ini yang paling menarik. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira ini pertama bagi para pemilik iman. Nah, ini syarat untuk masuk surga itu ada iman. Baik ya? Ada orang punya, misalnya, mohon maaf ya, sekali lagi saya ilustrasikan, dan Quran tidak akan sama dengan ilustrasi ini. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Misalnya begini, Anda akan datang misalnya ke istana, ya, diundang oleh presiden misalnya, atau penguasa tertentu. Maka orang ini memberi syarat. Anda boleh datang misalnya ke istana dengan catatan menggunakan pakaian yang rapi, spesifikasinya begini, pakai sepatu, jamnya jam sekian. Jelas ya? Maka ketika Anda menyalahi ketentuan itu, Anda tidak bisa masuk. Jelas? Satu itu. Yang kedua, pemilik sesuatu lebih tahu tentang ukuran dan kriteria apa, supaya kita bisa mendapatkan dari apa yang dimiliki oleh pemilik itu. Anda ingin ke istana, yang punya istana punya ketentuan. Anda nggak bisa bikin ketentuan sendiri. Jelas? Anda masuk komplek angkatan laut, maka komplek ini punya aturan yang harus diikuti. Tidak bisa Anda sendiri bikin aturan. Anda ingin ke surga, yang punya surga itu Allah, maka Allah bikin aturan. Nggak bisa Anda bikin aturan sendiri. Kalau di rumah Anda sekarang, Anda yang punya aturan, saya masuk ke rumah Anda, saya ikuti aturan Anda. Anda masuk ke rumah Allah, karena masjid rumah Allah, maka ikuti aturan Allah. Masuk ke rumah Anda, ucapkan Assalamualaikum. Masuk ke rumah Allah, kaki kanan masuk, ucapkan doa. Keluar kaki kiri, ucapkan doa. Ada aturannya. Sekarang kita ingin ke surga. Surga itu bukan punya kita. Surga punya Allah. Allah yang punya. Maka Allah yang punya surga itu memberikan berita siapa yang bisa masuk ke situ. Kata Allah, orang yang bisa masuk ke surga adalah hamba-hambaku yang punya 2 syarat saat dia hidup di dunia. Apa syaratnya? Dan ini berita gembira. Ada orang sebelum wafat diberikan berita gembira. Kalau punya 2 hal ini, Anda berpeluang bisa memilih dari pintu mana Anda akan masuk ke surga yang Anda idamkan itu, sesuai dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Nah, di antara 2 ini, syarat pertamanya iman. Kata Allah, wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira pada orang yang telah punya iman.
Dan kalimatnya menggunakan alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu alal jam'il jam'iyah. Kata sambung, konjungsi, kadang menunjuk pada objek tanpa batas. Jadi bisa untuk orang dewasa, anak kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, maaf, kaya, cukup, semua kalangan tanpa batas. Artinya, kata Allah, saya buka surga ini untuk siapapun. Nggak ada status dunia yang bisa memengaruhi seseorang masuk surga. Di surga tidak diukur dengan seberapa kayakah Anda. Hati-hati kalau Anda mendapatkan tingkat kekayaan dan Anda merasa kaya dengan itu, belum bebas Anda, hati-hati. Belum bebas Anda dengan persyaratan untuk mendapatkan surga. Belum tentu harta menjadi jaminan untuk masuk surga. Anda punya kedudukan tinggi, setinggi apapun, tapi kedudukan itu tidak otomatis menjamin Anda masuk surga. Karena syarat masuk surga bukan kedudukan. Kalau syarat masuk surga kedudukan, Firaun paling duluan masuk surga. Namrud lebih duluan masuk surga. Jelas? Baik, karena syarat masuk surga itu kaya, maka Qarun itu paling depan masuk surga. Tapi ingat, syarat surga kata Allah bukan kekayaan, bukan kedudukan. Dia jangan bangga dulu kalau punya kedudukan tinggi atau harta melimpah, karena itu belum jadi ukuran kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti kedudukan atau harta itu diisi dengan iman. Iman itu yang akan menunjukkan harta dan kedudukan untuk